Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur faz wa ayyid nahdatul watan fil alamin min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, yang sudah memberikan kita panjang umur sehingga kita masih bisa mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kewajiban kita, yaitu seperti sholat dan lain sebagainya. Dan semoga kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan semoga kita selalu lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik perlindungannya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah memasuki, kita kemarin sudah selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Ya, di sana kita saling memaafkan, ya, sama tetangga kita, sesama keluarga, sesama muslim kita. Mungkin kita sudah sudah melakukan, mungkin sudah menggosipkannya. Di sana di bulan puasa itu kita saling memaafkan. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal, dimana pada bulan Syawal ini adalah kita disunnahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di bulan Syawal ini juga kita disunnahkan untuk menikah. Makanya yang belum menikah segera menikah. Di sinilah di bulan Syawal ini kita disunnahkan menikah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat di sekitar kita, kalau bulan Syawal banyak orang yang menikah, ya, banyak yang menikah. Yang hari ini pun udah 4 orang yang menikah. Yaitu contohnya dari teman saya kemarin, dan nggak lama ada lagi yang menikah. Nah, karena apa? Karena di sanalah bulan yang bagus, bulan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semua bulan pun bagus, ya, semua bulan bagus, ya, tapi kita mengambil sunnahnya di bulan Syawal. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang menonton live stream ini, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dalam sebuah hadis
dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasaduhu kulluh wa idza fasadal jasaduhu kulluh illa wa hiya qalbi. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah. Nah, di dalam jasad itu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di dalam tubuh kita ini, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Darah. Nah, segumpal darah daging di dalam jasad kita itu. Iza salahat salahal jasaduhu kulluh. Apabila dia baik, apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh jasad kita. Nah, jadi kalau jelek segumpal darah itu di dalam jasad kita itu, berarti sebaliknya dia akan rusak. Kalau segumpal daging itu tidak baik. Fa wa idza fasadal jasaduhu kulluh. Nah, jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Nah, jadi segumpal daging itu, ya, kalau dia baik, kalau dia bagus, ya, wah, insya Allah seluruh tubuh yang pelunggu sami, yang seluruh tubuh kita niki akan ikut baik, akan ikut bagus. Kalau segumpal darah daging itu di dalam tubuh kita baik, maka seluruh jasad kita akan ikut baik. Sebaliknya, jika segumpal daging itu tidak bagus, tidak baik, maka seluruh jasad yang kami akan rusak, seluruhnya akan rusak. Nah, rusak. Maka mari yang mengajak sahabat-sahabat saya dan kaum muslimin dimanapun berada yang nonton live streaming ini, maka mari kita jaga segumpal daging di dalam tubuh kita. Kenapa? Agar kita, seluruh jasad kita akan menjadi bagus, akan menjadi baik. Semoga kita dihindarkan dari keburukan yang bisa merusak seluruh jasad kita itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala wahya qalbu, ketahuilah, yaitu hati. Yang maksudnya segumpal darah itu, ya, yang dimaksud segumpal daging itu yang ada di dalam tubuh kita itu adalah qalbu. Apa maksudnya qalbu? Hati kita. Itu maksudnya segumpal daging. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh tubuh yang pelunggu sami akan ikut baik, akan berpikir selalu berpikir yang baik. Kalau hati itu yang pelunggu sami baik. Kalau hati kita kurang baik, maka kita selalu berpikir yang tidak baik. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada dan yang nonton live stream ini, ya, kita sama-sama memperbaiki hati kita agar seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Ya, saya tidak mengatakan hati saya baik, tetapi kita sama-sama mendidik hati kita agar hati kita menjadi baik, agar hati kita menjadi tenteram,
agar hati kita menjadi tenang. Insya Allah segala perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini harus kita mulai dari hati. Nah, nanti jangan mau bersedekah, misal dia bersedekah 20 juta, tapi di dalam hatinya apa? Ada sifat ria. Sifat ria itu yang ingin dilihat oleh orang lain, oleh orang yang banyak. Itu bahayanya kalau ada masanya di dalam hatinya sifat ria, sifat ingin dilihat oleh orang lain, orang banyak. Makanya mulai dari hati. Hati kita itu harus, kalau kita bersedekah, beramal soleh, harus hati kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya tiang pelunggu sami bersedekah 20 juta tetapi di dalam hatinya ingin dilihat banyak orang. Itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya untuk tiang pelunggu sami. Lebih baik kita bersedekah 2.000 tapi dalam hati tiang pelunggu sami adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih bagus, itu yang lebih baik. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah sumber perbuatan dan perkataan. Jadi kalau bagus perkataan kita, berarti dari hati. Ya, hatinya sudah baik. Kalau hatinya berkata buruk, berarti yang dikeluarkan pun akan buruk. Mulai semuanya itu, ya, mulai dari hati dulu. Ya, dari hati. Perkataan yang sopan, yang bagus, berarti dia dalam hatinya sudah bagus. Kalau dia mengeluarkan sesuatu yang tidak bagus, yang tidak baik, berarti dia sudah tersimpan di dalam hatinya. Makanya hatilah kita perbaiki agar kita mengeluarkan kata-kata yang bagus. Ya, karena kenapa? Karena hati adalah sumber perkataan, sumber perbuatan. Jadi sesuatu yang kita lakukan, perbuatan yang bagus atau sebaliknya perbuatan yang jelek, itu dari hati kita. Misalkan kita melakukan sesuatu keburukan, itu sudah mulai dari hati kita, terus ke pikiran kita, terus ke mulut kita inilah yang mengucapkan. Yang keluar dari mulut tiang pelunggu sami itulah dari hati. Nah, dari hati. Kalau hati yang bagus, yang baik, yang tadi seperti segumpal daging, itulah hati. Ya, mulai sede hati tiang pelunggu berarti sede selaku awak. Nah, kalau dia bagus, maka baguslah seluruh awak tiang pelunggu sami. Itulah hati, karena hati adalah sumber perkataan dan sumber perbuatan. Hati ibarat tangki air niki. Ya, hati itu ibarat tangki air. Nah, jika isinya bersih, maka air yang dikeluarkan pun akan bersih. Nah, jika air ini kita contohkan, hati itu seperti tangki air. Kalau tangki airnya isinya bersih, maka yang dikeluarkan pun akan bersih. Sebaliknya, jika air tangkinya itu kotor atau mengandung penyakit, mesti dia mengeluarkan kotoran, ya. Mesti dia airnya itu akan keluar kotoran. Kenapa? Karena tangkinya kotor. Ya, maka tangki air itu kotor, maka yang dikeluar pun kotor dan mengandung penyakit. Begitulah contoh hati kita niki. Begitulah contoh hati. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah yang kita keluarkan, yang kita ucapkan setiap harinya akan bagus. Sebaliknya, kalau hati kita belum bagus, belum baik, maka yang kita keluarkan pun tidak baik. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada,
yang menonton live streaming ini, kita saling mengajak dalam kebaikan, dalam kebagusan. Ya, kita saling mengajar, saling memperingati dalam kebaikan. Ya, menurut satu pendapat bahwa penyakit hati, ya, menurut satu pendapat beberapa penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati itu perlu kita ketahui, Niki. Kenapa perlu kita ketahui? Karena kita bisa sebagai pelajaran untuk saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat yang nonton live streaming ini. Yang pertama ada namanya sombong. Nah, ini adalah penyakit hati. Penyakit hati yang pertama itu adalah ada sifat sombong. Ya, kita sifat sombong. Sombong itu adalah kita meremehkan orang lain. Ya, kita yang mengatakan paling benar, perkataan kita paling terus benar-benar saja. Ya, dia punya motor, saya paling kaya di dunia ini, itu katanya. Gak ada yang mengalahkan kekayaan saya. Ya, dia bilang ini berarti dia itu sudah ada sifat sombong di hatinya. Itu sangat bahaya sekali namanya sifat sombong. Ya, sifat sombong. Yang kedua ada namanya sifat ujub. Ini sifat ujub. Yang ketiga ada namanya hasad. Hasad itu artinya dia dengki atau iri. Ya, ketika orang buat rumah yang besar